Adik Bapak, anak didik kami kelas 5A, apa kabar? Bapak harap semuanya, anak didik kami semuanya sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatannya, tetap pakai masker ya. Oke? Nah, Bapak sudah kirimkan absen di Google Classroom. Jangan lupa absen hari ini diisi dan diserahkan kepada Bapak ya, supaya absen hari ini terisi. Oke? Nah, kita lanjut ke materi pembelajaran kita hari ini. Kita masih dalam tema 3, yaitu makanan sehat. Pada subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran ke-6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan masuk ke materi pembelajaran PKN, SBDP, dan juga Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, anak didik kami silakan buka buku penanya halaman 185. Nah, oke, jadi di pembelajaran ini ada muatan PKN, SBDP, Bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini dari muatan PKN SBDP Bahasa Indonesia ada 5. Yang pertama, tujuan pertama, dengan menampilkan iklan lain masyarakat yang dibuat, siswa mampu merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikan iklan tersebut. Tujuan pembelajaran kedua, mengamati iklan elektronik, menyebutkan kata kunci dan menyajikan hasil pengamatannya tentang kata kunci dalam iklan elektronik. Tujuan pembelajaran ketiga, dengan melakukan refleksi dan menjawab pertanyaan tentang kerjasama dalam kelompok, siswa mampu menyebutkan pentingnya keanekaragaman dan menguraikan contoh cerita tentang arti pentingnya memahami keanekaragaman. Tujuan pembelajaran keempat, keragaman yang menceritakan keanekaragaman adat istiadat dan memberikan contoh kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kelima, siswa mampu memperagakan gerak tari daerah dengan menggunakan properti. Jadi tujuan pembelajaran dari muatan SBDP, PKN, dan juga Bahasa Indonesia ada 5. Nah, materi pembelajaran kita yang pertama yaitu dari muatan PKN, yaitu manfaat keragaman budaya di masyarakat. Anak didik kami silakan buka buku pena 5A halaman 185. Oke. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia telah menjadi identitas bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman tersebut menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain yaitu menumbuhkan sifat nasionalisme, yang kedua sebagai identitas bangsa di dunia internasional, yang ketiga alat bersatu bangsa, yang keempat sebagai ikon pariwisata, yang kelima memupuk sikap toleransi. Nah, perhatikan, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, sebagai tugasnya untuk muatan SBDP hari ini, anak didik kami silakan buka buku pena 5A halaman 186. Nah, langkah pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, baca dulu teks pada halaman 186. Lalu kerjakan, ada 3 soal. Yaitu pertama, apakah cerita di atas menunjukkan sikap yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yang kedua, apakah yang membuat diri dan teman-temannya menjadi kompak dalam perlombaan tersebut? Yang ketiga, tuliskan 2 contoh lain yang menunjukkan sikap sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah. Nah, untuk tugasnya dari muatan PKN ada 3 soal. Dikerjakan di buku tugas PKN dan jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom. Nah, itulah materi kita mengenai manfaat keragaman budaya di masyarakat dari muatan SBDP, PKN. Yang kedua, materi kita itu dari SBDP, yaitu tarian dari berbagai daerah. Nah, anak didik kami buka buku pena 5 halaman 187. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tari kancet pepatai beserta properti yang digunakan dan tari kancet pepatai yang memiliki pola lantai. Selain tari kancet pepatai, masih banyak tari daerah lain yang menggunakan pola lantai dalam tariannya. Ada yang menggunakan pola lantai yang rumit dan ada yang pula yang menggunakan pola lantai yang sederhana. Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda, sama halnya seperti properti yang digunakan. Nah, beberapa contoh tarian dan properti yang digunakan. Nomor 1, nama tariannya ada tari pendek. Properti yang digunakan, bokor berhiaskan jamur dan berisi bunga. Yang kedua, nama tarian tari piring, properti yang digunakan piring. Nomor 3, nama tarian tari topeng, properti yang digunakan topeng dan kipas. Yang keempat, nama tarian tari bondan, properti yang digunakan payung, boneka bayi dan kendali. Nah, tari pendek ini berasal dari merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu, yaitu tepatnya di Bali.
tarian pendek ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Itulah merupakan tarian pendek penjelasannya. Yang kedua, tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Di dalam bahasa Minangkabau, tari piring dikenal dengan istilah tari piriang. Itulah penjelasan dari tari piring. Yang ketiga, tari topeng. Nah, tari topeng adalah salah satu tarian di wilayah Kesultanan Cirebon. Tari topeng Cirebon merupakan kesenian asli daerah Cirebon, termasuk Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Biasanya tari topeng menggunakan topeng di saat menari. Itulah penjelasan dari tari topeng. Yang keempat yaitu tari bondan, merupakan tari tradisional khas Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Pada masa lalu tarian ini ditarikan oleh gadis cantik dari desa untuk menunjukkan dirinya di depan umum, khususnya kepada raja. Nah, tarian bondan ini terkenal sejak zaman kerajaan Mataram. Itulah penjelasan beberapa dari tari pendek, tari piring, dan tari topeng, dan tari bondan. Oke. Nah, sebagai tugasnya dari muatan SBDP, perhatikan gambar tarian-tarian dari berikut. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, sebagai tugasnya nanti untuk muatan SPDB, tuliskan nama tarian asal daerah serta properti yang digunakan pada gambar tersebut ke dalam tabel seperti berikut. Pertama, nama tarian A, gambar A. Apa nama tariannya, asal daerah serta properti. Yang B, nama tarian asal daerah serta properti yang digunakan. Dan seterusnya sampai C sampai D, oke? Itulah tugasnya untuk pembuatan SPDP. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom. Itulah materi kita dari SPDP mengenai tarian dari berbagai daerah. Nah, yang ketiga materi kita dari muatan bahasa Indonesia, yaitu kata kunci pada iklan elektronik. Nah, kami bisa dibuka buku penanya halaman 188. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik. Untuk dapat menemukan kata kunci dalam sebuah iklan, kita perlu memahami isi iklan dengan baik. Kata kunci iklan merupakan kata-kata yang merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan. Ada 3. Yang pertama, iklan pariwisata. Biasanya menggunakan kata kunci seperti tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Contoh kata kunci iklan yang kedua, iklan produk makanan sehat. Biasanya menggunakan kata kunci seperti sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Contoh iklan yang ketiga itu iklan produk obat pencernaan. Biasanya menggunakan kata kunci seperti ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Itulah beberapa contoh kata kunci. Nah, perhatikan, inilah contoh iklan pariwisata. Contoh iklan produk makanan sehat. Contoh iklan produk obat pencernaan. Oke. Nah, sebagai tugasnya untuk muatan bahasa Indonesia hari ini, perhatikan urutan iklan pada buku pena 5A halaman 189. Nah, pada gambar ada si Adi dan si Ibu. Di mana si Adi, aduh, perutku sakit. Nah, si Ibu menjawab, kamu kenapa, Nak? Gambar kedua, si Adi, aku tadi jajan di luar, Bu. Nah, si Ibu menjawab, oh, pantas saja. Sebaiknya kamu tidak jajan sembarangan. Nah, di gambar ketiga, si ibu yang menjawab, ayo anak-anak, perhatikan selalu kebersihan makanan yang kalian makan. Selain itu, konsumsi makanan yang bergizi agar tubuh dapat tumbuh sehat dan kuat. Nah, sebagai tugasnya untuk muatan bahasa Indonesia, dikerjakan dalam buku tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Ada 4 soal. Yang pertama, apa tema iklan tersebut? Perhatikan gambarnya. Yang kedua, apakah jenis iklan tersebut? Iklan pendidikan, iklan niaga, iklan daya masyarakat, atau iklan hiburan? Yang ketiga, apa kata kunci yang menunjukkan jenis iklan tersebut? Yang keempat, apa tujuan dari iklan tersebut? Nah, itulah tugasnya untuk muatan bahasa Indonesia supaya dikerjakan di Google Classroom. Nah, itulah materi kita hari ini dari pembelajaran ke-6 mengenai dari PKN tadi materi kita yang kita bahas mengenai manfaat keragaman budaya di masyarakat. Sedangkan dari muatan SBDP materi kita adalah tarian dari berbagai daerah. Sedangkan materi dari bahasa Indonesia yaitu kata kunci pada iklan elektronik. Nah, Bapak Syarif sudah menjelaskan, sudah menunjukkan tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikirimkan di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita besok. Sampai jumpa.